lihat di atas itu berdiri teman kita, sosok kita. Saya bilang teman ya, terpaksa saya bilang teman. Nah, saya kasihan sekali sih. Cantik sekali. Noni Belanda. Noni Belanda yang, aduh ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Noni Belanda. Sebentar ya. Ngeras koin. Iya. Ya, Noni Belanda waktu itu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu. Okay. Siapa namanya dan dari mana? Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Rizky Nurhamidina dari Kota Malang. Oh, iya. Gitu. Boleh ceritain sedikit nggak? Mau bawain cerita tentang apa nih, tentang pengalaman horor? Pengalamannya ini pengalaman di luar nalar, horor ya, gitu ya. Pada saat pada waktu pertama kali hidup di Jakarta, di Pulau Asem, Rawamangun, Pulau Asem Utara itu. Terus yang kedua, pada saat saya baru menyadari kalau saya punya kelebihan melihat sesuatu seperti yang itu. Terlihat sama ya, orang-orangnya. Itu. Oke, tahan dulu ya. Oke. Nah, gimana, penasaran kan ceritanya dari Kak Rizky? Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih, waktunya cerita horor. Ini berawal sebenarnya pada waktu itu saya baru nikah diboyong suami biasa, gitu kan? Pasti ikut suami. Pasti harus ikut suami nih, diboyong melok bojo, gitu Bang. Jadi pada waktu itu setelah nikah dengan suami ya ada sih 2-3 bulan kita ikut sama mertua. Kebetulan waktu itu kita di Kelapa Gading, Kelapa Gading Musik Raya. Nah, setelah itu yang namanya kita ingin mandiri. Nah, akhirnya yuk, waktu itu sempat sudah hamil sih, hamil 2 bulan insya Allah gitu. Akhirnya pengen mandiri, carilah suami, dapatlah kos-kosan di Pulau Asem Utara. Ingat banget Utara. Kami ngambil di situ karena pertama dekat dengan tempat kerja suami. Waktu itu sempat tugas di Mall Kelapa Gading. Nah, nggak jauh-jauh lah ya. Iya, nggak jauh-jauh, sepeda motoran sedikit sudah nyampe gitu. Yang kedua, dekat dengan rumah ibu mertua yang di Kelapa Gading juga. Jadi kalau ada apa-apa gampang lah. Gampang, apalagi waktu itu juga saya lagi dalam keadaan hamil 2 bulan. Nah, itu dia. Akhirnya singkat cerita kita boyongan di situ. Lagi pertama-tama sudah ada gelitik hati. Ya ini mohon maaf mungkin sedikit ini biasa. Ada perasaan gini sebelum masuk padahal masih di rumah mertua gitu. Emang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa sih, bersih, orang-orangnya baik. Nih di atas tuh anak-anak bujangan semua, maksudnya orang karyawan. Memangnya di atas tuh memang khusus karyawan. Tapi Bapak kos menyuruh karena kita suami istri terus hamil gitu, jangan naik ke atas gitu. Yang di bawah aja. Iya, Bapak kosnya baik gitu. Dia termasuk tokoh masyarakat yang ada di Rawamangun waktu itu. Nah akhirnya oke deh kalau gitu. Dalam hati saya, kapan lagi orang kita mau mandi namanya di rumah tangga. Oke, bismillah. Datanglah kami ke sana gitu. Ya sambutan sih alhamdulillah waktu itu masih siang. Jadi nggak ada perasaan apa-apa sih, masih welcome semua. Teman-teman karyawan waktu itu kebetulan lagi libur. Jadi masih ada yang beberapa yang ini jadi welcome semua lah gitu. Nah, tapi sebenarnya pada waktu itu sudah mulai ada indikasi kenapa saya selalu melihat ke atas loteng gitu. Itu kan ke direct gitu ya? Iya, direct. Ada apa ini gitu. Tapi emang pengen lihat ke situ aja. Pengen lihat gitu loh. Padahal nggak ada apa-apa. Ada sesuatu yang langsung lihat pertama kali langsung lihat. Enggak, ada yang memandang saya tapi sembunyi-sembunyi gimana sih kalau kita mau lihat orang kita ngintip gitu siapa sih yang datang gitu. Nah, itu. Gitu, Bang. Jadi pas ini oke lah kita udah ini semua welcome, terus tidak lama kemudian nggak ada tanda apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa selama hari pertama, hari kedua nih, hari ketiga
Rupanya teman-teman ini kena lembur. Biasa mereka itu jam 4 sore gitu sudah pulang. Sedangkan ada yang kerja di Rawamangun juga, yang nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi pada waktu itu lama. Saya juga ketiduran, namanya orang ini kan juga ini, terus suami saya juga masih kerja. Ngapain tuh ditelepon suami, udah bangun belum? Udah mau maghrib nih. Oh, ya Allah, saya terus ya Allah, terus saya buka pintu kok gelap. Belum maghrib banget sih, masih ya maghrib di sini kan mungkin agak setengah 6 itu masih gitu, ini ya, masih ada mataharinya tuh. Oh, ini akhirnya saya inisiatif nyala-nyalain lampu bawah dulu, termasuk yang di kamar mandi dapur. Saya kan memang di bawah, jadi ada kamar mandi, ada dapur merangkap, ada kamar mandinya. Tuh, terus waktu di atas, kok ini inisiatif saya, gak enak, kasihan nanti takut ada yang ngejungkel atau ada kan loteng-loteng ini juga. Iya, loteng-loteng. Sudah langsung saya naik dengan bawa perut, ya istilahnya masih perut masih kecil ya. Naiklah saya, terus enggak, ini langsung saya gini, nyalain gini. Astagfirullahaladzim. Dinyalain tuh orang-orang pada ngeliatin semua ya. Saya bilang, ya Allah, Assalamualaikum. Saya bilang gitu, Assalamualaikum. Apa tuh bentuknya? Mohon maaf, ada yang nenek-nenek, terus ada anak kecil. Ya Allah, ini orangnya datang. Sorry. Ya Allah. Orangnya datang. Berasa ini. Iya. Ya Allah. Nenek-nenek. Terus ada anak kecil, mungkin itu orang masa lalu ya. Nenek-neneknya itu masih pakai kerudung tapi rambut ini kebaya encim ya? Enggak, kebaya. Oh, kebaya. Kebaya zaman dulu ya, encim ya kalau orang Jakarta bilang encim ya. Pakai itu encimnya putih pakai ini, tapi rambutnya belum disisir. Oh, masih kegerai gitu. Gerai biasa kalau orang nenek-nenek kan gitu ya, kalau gitu ya. Tapi kalau ada juga yang lain sih, alhamdulillah nggak terlalu inilah, namanya makhluk ya, kuasa Allah ya. Jadi banyak dong? Banyak. Di satu tempat itu? Di satu tempat, di atas doang. Dia kenapa, saya juga nggak habis pikir kenapa ke bawah nggak berani, itu aja. Saya belum menemukan, mohon maaf waktu itu saya mungkin belum terlalu mendalami ilmu itu, ya, keagamaan yang terlalu, masih biasalah, belum berhijab, belum kayak gitu. Tapi waktu itu ya alhamdulillah nggak. Takut itu tidak, saya nyoba komunikasi, maaf ya gitu loh, saya mau nyari lampu, kasihan teman-teman saya gitu loh. Cuman senyum doang, gitu ya sudah, saya langsung pelan-pelan tutup pintu, sudah. Tapi lumayan shock ya, banyak gitu tiba-tiba. Iya, itu waktu menjelang maghrib, tapi ternyata tidak hanya itu. Pas siang bolong pun ternyata juga gitu loh. Ini terjadi. Teman-teman gangguin juga tuh, digangguin juga. Nah, mereka baru bilang, baru ngaku dosa lah istilahnya. Ngaku dosa setelah udah lama gitu. Sudah lama ternyata, ya itu. Mereka pernah waktu itu, tapi mereka nggak beli. Kadang-kadang nunggu teman-teman lain datang baru mereka pulang. Udah di situ belum, dulu kan belum ada HP Android atau gimana, masih SMS atau telepon langsung Nokia, ya Allah, buru-buru Nokia ya. Itu 98 loh itu, 98. Nah, pas kejadian kerusuhan 98, itu kan otomatis teman-teman ada di tempat semua, banyak yang nggak kerja. 2 minggu kami di karantina, tidak boleh keluar kampung. Nah di situ itu yang teman-teman baru. Oh, jadi nginep di situ berarti ya? Ya otomatis tidur di situ. Kan mereka nggak bisa kerja. Iya benar. Nah itu yang pada ini, Bu Rizky nggak apa-apa, kalau lagi kami nggak ada nggak digangguin. Ya kenapa sih saya bilang gitu? Kenapa kan sih? Ya? Gangguin nggak sama yang ini? Ya kalau digangguin sih enggak ya, tapi memang saya tahu ada gitu. Puncaknya pada waktu kerusuhan itu, entah kenapa, apakah memang ada hubungannya dengan itu atau gimana. Nah sejak saat itu tambah banyak gitu loh. Ngumpul di situ. Ngumpul, mungkin pada ini kali ya. Cerita nggak detailnya teman-teman dikerjain apa aja di situ? Yang paling sering itu yang di kamar mandi itu suka dijulekin gitu kalau lagi mandi. Suka dijorokin? Jolokin terus sempat jatuh juga. Waduh, bahaya juga. Yang itu yang kata istilah kata orang kita itu agak bakhil ya. Iya. Ya nakal. Dan tapi itu, nakalnya bahayain orang. Bahayain orang. Justru yang nenek-nenek itu malah enggak gitu loh. Nah ini yang mana berarti? Ini kayaknya Nyun Sewu yang agak, kalau dibilang anak-anak juga enggak, cuman pendek.
Terus mukanya tua gitu apa gimana? Enggak tua, enggak tua, sama, biasa aja. Biasa, tapi dia jahil gitu loh, suka ngejorokin orang. Waduh, bahaya dong. Teman kos saya sampai ada yang terkilir, jatuh dari kamar mandi. Terus diapain? Udah langsung dibawa turun ke bawah gitu? Enggak, tadi saya cuma bilang, itu lampu digantiin aja, jangan lampu yang mau, kalau misalnya ini mungkin tips juga ya buat yang lain-lain yang mungkin punya rumah yang rada-rada abad-abad gimana gitu, mohon lampunya itu yang terang, jangan yang remang-remang jangan gitu ya. Oh seneng dia seneng Seneng dia dia. gitu. Yang terang. Nah pada waktu sudah anak saya lahir itu saya dapat pinjaman rumah waktu itu sama saudara ipar saya, adik ipar saya. Tuh, memang bukan masalah ada masalah begituan. Memang kita wayahnya mau pindahan. Kebetulan anak saya lahir seminggu setelah lahir baru kita pindahan ke situ, ke Bekasi. Tapi sebelumnya kami pulang ke Rawamangun dulu. Nah itu yang ternyata ada ini yang mijit bayi saya, mijit anak saya. Itu bisa seperti saya bisa lihat sama sensitif ngelihat juga ngelihat apa sampai itu yang nenek-nenek itu. Tapi kan dia bukannya di kamar mandi doang? Enggak di kamar mandi, dia yang di bawah. Nenek-nenek itu suka di bawah. Kadang dia duduk di tempat ini ruang tamu. Kadang dia ke kamar mandi. Tapi dia bisa ke atas juga tuh nenek-nenek? Bisa. Oh dia mobile gitu ya? Mobile, dia orang pikirnya rumah dia. Memang itu kalau dilihat-lihat sepertinya itu tempat dia masa lalu. Masa lalu ya mungkin kita ini belum lahir lah, mungkin zaman perang apa gimana. Nah seperti itu. Karena baju dia itu ini seperti kebaya encim-encim yang zaman dulu gitu loh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, kalau boleh tahu, kebayanya warna apa? Kebayanya putih. Dia selalu memakai kebaya encim warna putih yang menurut saya itu modelnya itu zaman dulu sekali, tapi masih bagus gitu loh. Karena terus ininya pakai kain lurik. Sorry, bukan lurik, apa sih ya? Kain wiron ya. Kalau orang Jawa bilang wiru, pakai wiru. Dia seperti kayak siapa ya, istri-istri orang company Belanda itu orang Belanda dulu kan kebanyakan kan seperti itu. Nah rambutnya tapi kasihan sekali dia masih selalu terurai walaupun sudah tua. Tapi sebenarnya tidak mengganggu, cuman ibu pijat bayi saya itu waktu itu bilang jangan terlalu lama di sini, cepatlah pindah. Bukan masalah si nenek-nenek. Oh si itunya bilang? Iya. Si tukang iya. Bukan masalah si nenek-nenek ini. Tapi karena berhubung karena sudah lahir yang ini, dia sebenarnya nggak ada masalah sama saya. Cuman dia sedikit kayak jealous gitu dengan anak kecil, anak yang baru lahir. Kalau yang lain-lain, mohon maaf kalau yang itu nggak. Ya alhamdulillah nggak ganggu gitu loh. Cuman anak-anak aja yang digangguin. Saya kurang tahu juga kenapa. Gitu. Ya akhirnya bukan masalah karena itu, kami pun seminggu kemudian memang sudah merencanakan pindah ke Bekasi, menempati rumah yang baru dari adik ipar saya yang baru gitu. Jadi ya setelah itu lucunya begitu ini kenapa istilahnya kok saya sedih gitu juga sih. Bagaimanapun mereka pernah hidup sama kita ya. Emang udah berapa lama di situ kalau boleh tahu? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lumayan. Jadi saya di Jakarta ini betah. Yang lain udah nggak betah. Yang lain pada ini ada yang ini, tapi ini loh ada pesan yang khusus tersembunyi di sana. Mereka kan makhluk ciptaan Allah juga ya. Makhluk-makhluk ini sebenarnya juga tidak suka ada yang ibaratnya sesuatu yang kotor dalam arti maksud yang kotor. Itu pesan yang dari mereka. Walaupun mungkin mereka nggak bisa bicara kali ya. Itu yang pesan mungkin dalam arti ada yang mohon maaf namanya kos-kosan, ada yang mau berbuat demikian digangguin. Nah, dalam hati saya nggak salah, nggak salah gitu, nggak salah dari makhluknya gitu. Jadi ya itu, dan waktu kita pindahan mereka itu pada berdiri, ya Allah, mungkin sedihnya saya di situ, dia berdiri di atas atap siang bolong. Ayo, siang bolong. Itu kayak pamitan gitu ya? Yang nganter kita ya Allah, kok ada. Oh iya. Ya datang. Astagfirullahaladzim. Pamitan.
Amitan, maksudnya ya wes nganter kita kalau kita mau pergi mau pulang kemana gitu ya berdiri di atas atap. Semua tuh. Terutama yang nenek. Oh. Itu karena Tapi dia ada pesan lagi nggak dari dia? ya Wah. itu aja lah istilahnya, kalau pesennya sih istilahnya hati-hati gitu, itu aja sih. Iya, itu aja. Cuma dari kabar terakhir yang saya dengar setelah seminggu saya pindah, anak-anak itu pindah juga. Karena udah nggak ada lagi yang berani mungkin. Dia berani, mereka berani karena saya. Iya. Saya di situ, udah gitu kebetulan ya alhamdulillah Bapak kos itu percaya sama saya gitu, sama suami saya, bahwa dengan adanya saya itu anak-anak itu nggak bisa macam-macam gitu. Iya, jadi berani lah ya. Ya gitu, nggak bisa macam-macam, maksudnya nggak berbuat yang seperti itu gitu loh, karena anak yang saya waktu sempat nangis ternyata ya itu ya, kalau anak bayi kadang-kadang nangis nggak taunya di atas lagi ini, mungkin mereka berusaha sering tuh berarti anak berisi. Iya, Rizky itu sering. iya, ini kejadian ini ternyata begitu. Waktu itu masih ada ibu saya kan ini juga sempat datang ke situ dan nah pasti kok nangis, ternyata ada yang berduaan di atas, ayo pulang, kamu siapa? Ternyata yang saya dengar, yang saya rasakan itu yang dari salah satu dari, mohon maaf teman-teman ini gaib itu memberitahukan bahwa di atas ada yang mau buat motor. Jadi tapi dibikinlah anak saya menangis. Jadi kalau anak nangis itu bukan kita salah dari jinnya atau gimana, mungkin dia berusaha memberitahu bahwa ada sesuatu di atas yang seharusnya tidak diperkenankan. Bisa seperti itu. Atau bisa juga ada yang kurang ibadah, bisa juga seperti itu. Dan mereka menyukai kebersihan sebenarnya. Tapi sering nggak anaknya Kak ini sering nangis? Waktu sering 3 hari dipikir gitu. salah digangguin, ternyata tidak gitu loh. Mereka mau ini dipikir supaya cepet, kalau kata orang gitu, cepet dong liatin di atas nih gimana sih ada ini. Ternyata tapi mereka nggak bisa. Ternyata ada apa? Ibu saya yang ngeliat ya, ternyata lagi pacaran gitu. Nah teman-teman yang lain nggak bisa nginiin, jadi marahin kan namanya orang tua ya. Itu satu cerita yang istilahnya sampai sekarang itu tempat kos saya itu merupakan histori tersendiri gitu ya. Pertama, saya pertama kali hidup di situ, yang kedua bertemu dengan teman-temannya itu. Dan kami semua saksi hidup dari kerusuhan Mei 98 waktu itu, karena kan kami sempat melihat yang demikian juga. Nah, itu terus sekarang kalau misalnya udah update nggak itu kosannya sekarang jadi apa masih jadi kosan terakhir gitu, pernah update nggak? Terakhir ini yang tahun 2000 berapa ya terakhir ya, 2017 kalau tidak salah, itu pemilik dari kos-kosan tersebut yang orang yang kami sangat hormati itu meninggal dunia. Nah, entah sekarang itu kos-kosan itu sebenarnya saya kepingin ngelihat ke sana, kepingin mumpung saya di Jakarta, nostalgia gitu ya. Nostalgia bagaimanapun loh. Saya pernah hidup di situ gitu loh, sampai kenal sama tetangga-tetangga itu. Nah, ini yang lucu juga, tetangga itu kan rata-rata orang pensiunan, orang sepuh-sepuh gitu ya. Mbak nggak apa-apa di situ. Berarti udah banyak dong ya. Mungkin kadang-kadang gini loh, siang bolong sekalipun ada yang jahil. Bukan jahil, ada yang misalnya nih ada ibu-ibu tetangga depan saya nyapu-nyapu nih ya. Ada yang manggil, "Bu, lagi ngapain?" gitu. Suaranya dari itu, padahal anak-anak itu sebelum saya masuk loh ya. Anak-anak pada itu masih kerja semua kan. Jam-jam 11 gitu. Jam 11 loh. Jadi mustahil lah istilahnya, sekarang nggak mesti teman-teman gaib seperti itu munculnya pas malam-malam. Itu nggak mesti. Siang bolong pun bisa gitu loh. Gitu, bahkan menyerupai kita-kita. Gitu. Berarti sering banyak yang dipanggil-panggil gitu. Makanya kalau saya di sana, sampai yang jual gorengan kadang langganan saya gitu. Jangan sering dipanggil lagi. Iya. Sering dipanggil. Iya. Mbak, emang nggak ini Mbak gitu. Enggak, kenapa sih gitu? Enggak ngelihat apa-apa. Enggak gitu. Padahal saya tahu. Iya. Tapi berarti tukang gorengan gorengan juga sering diisengin, ada yang manggil, maksudnya kayak. Tapi nggak ngelihat kan? Suka gitu, terus orangnya nggak ada yang manggil, kayak ya mungkin ada yang jahil, anak-anak kecilnya yang di dalam itu, kadang ada yang cewek juga gitu loh, cewek itu yang, tapi dia nggak terlalu ini sih, yang ada yang jahil yang saya bilang yang di kamar mandi itu. Yang
yang sering jorokin itu Ya, tadi. itu kan jadinya anak-anak kos tuh sering keluar. Hmm. Nah, setelah saya ada itu, yang bapak kos saya bilang, Mbak, selama sampean ada selama setahun ini, saya kejaga banget deh. Bantu lah ya. Iya, biasanya nggak sampai seminggu keluar, nggak Iya, sampai seminggu bener. keluar. Banyak Nah, yang ini nggak betah. selama setahun saya di sini, kok awet. Awet. Nah, begitu saya ikutan seminggu kemudian, Iya. Ya Gitu Allah. lagi. itu lagi. Gitu. Berarti Ya nggak cocok ya Allah. sama Mungkin orang-orang baru ya. Mungkin Hmm. atau ya mungkin dari sisi apa namanya rohaninya mereka belum siap untuk Iya. terima keberadaan teman-teman. Saya bilang teman-teman karena Iya. ini ya, soalnya mereka kan nggak ganggu ya. Iya, Pertama, benar. yang kedua kita sama-sama ciptaan Allah gitu aja. Gitu. Mungkin karena dia cuma pengen tahu nih ada saya loh di sini. Iya, Gitu. Cuman mereka- orang kan takut. Iya. Kalau nggak tahu kan takut jadi. Iya, kalau nggak tahu Iya. takut jelas. Tapi itulah pengalaman yang paling menurut saya paling happy juga sih Iya, mereka. happy Karena juga. makin lama pun mereka juga ya sempat bersama-sama dengan saya, sempat ibaratnya ya mungkin secara saya tidak sadar mereka juga jagain saya Benar. gitu, Iya. jagain Iya, saya. soalnya tadi kan anaknya juga dibikin nangis buat ngeliatin Iya, ke atas kan. maksudnya ya itu gitu. Pesan mereka kan nggak bisa ngomong ya. Hmm. Tapi dengan cara itu kamu lihat tuh kok di atas itu ada yang nggak bener. Itu mungkin kalau bahasa manusia kita Iya. itu gitu. Ternyata betul. Betul. Gitu. Itu jam berapa berarti dia di atas? Jam 1 dini hari. Oh, Nih anak saya nangis nggak iya, hilang jam 1. Jam 1 dini hari tuh ngapain? Iya, makanya. Gitu loh. Pantes. Akhirnya mama saya ke atas Hmm. gitu. Ngapain lah gitu. Ayo nggak bagus kayak gini gitu. Pulang, kamu anak mana? Gitu. Nah setelah mereka yang cowok ceweknya ini cewek. Hmm. Ceweknya itu ada 2 sih, itu Ya. cowoknya juga. Terus mereka pulang, barulah anak saya. Anteng lagi. Nah, Kak, ada lagi nggak yang mau diceritain? Begini, ini semacam pengalaman masa lalu ya. Hmm. Gitu, dari saya baru menyadari bahwa saya ada bukan kelebihannya, alhamdulillah ada bisa lihat seperti itu. Lebih sensitif gitu. Lebih kan ya? sensitif ya. Mungkin entah Kak, kalau dibilang indigo, saya bilang juga nggak terlalu indigo Iya. banget. Soalnya saya merasakan itu di saat-saat mood saya lagi baik Oh, gitu lagi loh, bagus lagi gitu bagus ya. gitu. Sangat bagusnya sampai bisa lihat. Kelebihan bagus. Iya. Sebenarnya saya menyadari waktu itu mungkin masih kecil ya. Hmm. Masih kecil, saya mungkin kayak umur 3 tahun kalau tidak salah. Saya waktu itu tuh tidur dengan almarhum. Itu mama saya yang kandung. Iya. Itu ada kakek-kakek masuk dari jendela kamar saya. Kamar yang itu masuk dulu, zaman dulu kan kalau kita tidur kan pakai kelambu ya. Tahun 70-an Iya. gitu ya. Sebelum lahir. Belum ya, seperti itu. Iya, iya. Sekarang mana ada yang pakai kelambu Iya, gitu. makanya. Nah, iya. Saya lihat kakek-kakek itu duduk ngeliat masuk ke kelambu, ngeliatin gitu sampai cengengesan. Sosoknya masih gitu. inget nggak? Ingat sekarang banget. Detailnya gimana? Detailnya rambutnya Perawakannya. dia pakai singlet putih, Oh, celana kayak pendek. emang kakek-kakek biasa kakek kurus ya? kering. Rambutnya? Rambutnya agak botak tapi putih ada di sini gitu. Cengengesan gitu. Jenggotan apa? Nggak jenggotan sih, cuma nggak kumisan, cuman ya ada sedikit-sedikit jenggot Sedikit-sedikit, sedikit ya. putih-putih, namanya orang udah tua sininya putih. Ketawa kan mau nakut-nakutin Oh. Waktu itu saya sih nggak takut sih, cuman jalan-jalan mama saya. Mama saya bilang langsung bangun, langsung hus gitu. Dibacain itu hilang. Oh, berarti mamanya bisa ini juga. Mungkin itu memang turunan kali ya. Iya. Dari almarhum bapak dan ibu kandung saya. Itu. Tapi yang kuat sebenarnya dari bapak. Oh, Bapak bisa benar-benar bisa lihat Itu gitu? sangat bisa gitu, sangat Iya, bisa. Berarti keturunannya dari Bapak dong. Iya, tapi waktu itu saya setengah menolak sebenarnya. Begitu saya SD, masuk TK itu masih kecil. Jadi saya nggak pernah diganggu-ganggu lagi. Waktu SD itu juga sempat, waktu di SD saya agak berani, sudah mulai agak berani, cuman masih menolak bahwa saya ini. Itu kejadian kalau di SD saya kan ya ada lubang untuk di atap kan biasanya kalau kita ada lubang ini ya, plafon, diganti kalau misalnya mau benerin listrik atau gimana. Nah itu ada yang bolong, plafonnya ada yang bolong, belum sempat ditutup.
Itu teman di kelas sebelah kejadiannya, katanya ada tangan yang gini. Pagi. Pagi. Jadi Dia ini lagi nyapu-nyapu. teman yang lihat. Teman yang lihat ada tangan gini-gini. Pagi waktu kita dulu waktu sekolah SD itu kan harus BK. Saya masih ingat sekali itu. Kita masih kelas 3. Saya di kelas 3B, nah teman saya di kelas 3A. Teman saya yang itu lari sambil bawa sapu lagi, lucu juga sih dulu ya. Nah, begitu saya ke sana. Sama mana sih? Itu begitu. Kami ke sana, saya liatin gini. Mana? Terus pas lagi saya noleh, teman-teman udah lari lagi, manggil guru agama. Itu kan istilahnya yang paling pakem guru agama ya. Pasti. Kalau SD udah pasti. Sudah guru agama. Saya masih ketinggalan sendiri, dasar juga saya dikerjain dalam hatiku. Saya pikir dikerjain aja gitu. Begitu saya noleh, di tangan tuh memang ada tangan itu warnanya pucat sekali. Tangan orang dewasa. Tapi ini kukunya aman, nggak panjang. Aman, enggak ada yang kata kita ada panjang itu, enggak. Tangan biasa gini-gini, kayak gini kayak. Tapi gerak tuh. Gerak. Terus. Itu jam berapa tuh? Kita piket waktu itu jam 6 pagi ya. Jadi kejadian yang saya lihat sendiri, teman-teman udah lari duluan, saya masih di situ itu setengah 7 pagi. Gitu. Berarti yang lihat 2 orang nih. 2 orang. Terus saya alhamdulillah nggak tahu guru agama saya datang, terus dibacain, dia pakai garam, hilang dia. Besoknya dia lagi. Oh, ada lagi. Iya. Begitu lagi. Begitu lagi. Terus saya bilang, kenapa sih Pak kok nggak ini? Terus saya waktu itu kita doa bersama. Selamatan sih, selama baca, guru-gurunya pada baca Yasin sih. Pada itu tepat seperti sekarang ini, hari Kamis malam Jumat seperti ini. Malam-malam kita ini, tapi kan kita anak-anak nggak diperkenankan ikut. Iya. Nah, alhamdulillah Jumatnya besoknya sudah nggak ada, sudah dipindah. Bukan disuruh pergi, cuma dipindah. Ternyata dia minta pindah, minta tolong, dia mau minta dipindah. Kadang-kadang dia itu gini-gini minta tolong, mungkin dia pengen tahu aku ini mau ditempatkan di mana gitu, seperti itu. Nah, itu kejadian waktu SD. Setelah itu saya tetap menolak diri sendiri, gitu loh. Nah sudahlah, bahkan kalau lihat-lihat saya ini aja deh, nggak tak peduliin. Hingga saya sudah balik waktu SMA. Saya SMA berarti SMP nggak sama sekali nggak? SMP lagi. Ada. Oh ada lagi. Ada, cuman saya nggak ambil peduli, udah ada dia ataupun tidak, saya gini aja sudah. Lihat apa tuh kalau boleh? Kalau di SMP saya kan termasuk SMP peninggalan zaman Belanda ya. Itu di Jalan Dokter ini dan itu. Nah, ya begitulah. Kadang kita kan main basket sampai sore atau gimana gitu. Iya, kampung saya dulu main basket. Kadang kegiatan sampai sore gitu. Jangankan sore, itu saya sering lihat di kadang-kadang mungkin orang-orang teman-teman yang gitu memang sukanya di kamar mandi. Lembab karena ya. Satu lembab dan kebetulan mungkin penerangannya kurang. Sama di gudang. Sama di kelas-kelas tertentu yang entahnya dulu waktu masa lalu itu digunakan sebagai apa saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu. Nah ini kembali lagi ke setelah itu masih tetap saya nggak ambil peduli itu maksudnya. Nah begitu saya sudah agak mulai kuat pas SMA. SMA saya sudah ini. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Balik lagi kan saya lagi gila-gilanya main basket walaupun badan saya cetek kayak gini, saya ikut tim gini-gini. Nah suatu ketika terlalu asik sama teman-teman juga, sampai dimarahi sama petugas sekolah yang penjaga sekolah. Cepet sore udah bukan sore lagi, jam 5:30 kalau waktu di Kota Malang kan sudah mau azan maghrib. Iya, kami waktu itu bandelnya itu kayak gitu. Ya udah nanti sampai azan maghrib dimarahin. Ntar awas loh nanti diiniin sama Nancy gitu. SMA kami ini termasuk SMA yang di tengah, yang mungkin di mana-mana sudah terkenal, yang dulunya sempat menjadi markas tentara pelajar. Dan pada masa pemerintahan yang Belanda ya waktu itu sempat terjadi penembakan massal dan pembunuhan massal juga di sana, dan yang sampai sekarang bekas darahnya itu tidak bisa hilang dan membekas di lantai-lantai sampai sekarang. Lantai sekolah. Jadi SMA itu ada 3 komplek. 3 komplek tuh yang paling parah itu yang di sama pembantaian PKI.
Iya. Banyak dong. Jadi korban. banyak kejadian di situ, Hmm. pembantaian tentara rakyat pelajar, pembantaian orang Belanda juga di situ juga, dan terakhir pembantaian PKI di situ. Jadi banyak sekali. Nah ini kembali lagi yang cerita yang tadi, yang saya setelah main basket, akhirnya kita bersih-bersih dulu kalau gitu. Udah, pulang, mau pulang. Singkat waktu, di tangga yang sini kan tempat, ini musola, ini tempat wudhu. Di tangganya pun, tangganya kan masih tangga kayu, itu naik ke atas ada lantai atas juga. Tangga kayak gini-gini, ternyata teman-teman kenapa pada lari? Saya juga nggak nyadarin ya. Ayo cepet ini lari semua. Nah apa sih gitu? Begitu saya selesai pada tinggal nyuci tangan mau pulang. Ya, saya lihat di atas tuh berdiri teman kita, sosok kita. Saya bilang teman ya, terpaksa saya bilang teman. Nah, saya kasihan sekali sih. Cantik sekali. Noni Belanda. Noni Belanda yang, aduh ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Noni Belanda. Bentar ya. Iya. Ngeras koin. Iya. Ya, Noni Belanda waktu itu flashbacknya nostalgia sama dia juga ini kayaknya. Noni Belanda itu dia duduk, bukan duduk sih, berdiri di gang. Jadi gini, terus ada tempat yang agak datar, terus naik lagi ke atas gitu. Jadi di tempat yang datar ngeliatin sampai senyum-senyum gitu. Bahwa cantik banget. Tapi dia pakai gaun Belanda gitu. Oh iya, kan zaman kayak gaun, kayak baju serba putih. Cuma yang pakai zaman Belanda dulu kan udah kayak rempel-rempel. Iya. Sekarang lagi in lagi nih, Iya. saya lihat Iya. lagi in lagi yang baju rempel itu. Tapi rambutnya apa pakai topi apa? Ini cantik banget. Ada topinya Oh, tuh yang bukan kecil topi, itu ya? topi Yang kecil. ketik gini, Ah. terus rambutnya itu ikal.